Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jalal wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadaratal lafadil ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para kiai, bunyai, para pengasuh dan pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, para sesepuh, semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restu, kita mohon doanya. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, hadir di tengah-tengah kita yang juga merupakan suatu kehormatan bagi kita, yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita banggakan. Fadilatul Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hafid SPDI, Bupati Kabupaten Rembang 2 periode, yang di bawah kepemimpinan beliau alhamdulillah Kabupaten Rembang makin maju, Kabupaten Rembang sejahtera, Kabupaten Rembang warga masyarakatnya guyup rukun, adil, makmur dalam keadilan. Semoga Rembang benar-benar bisa menjadi dairatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin Allahumma. Di majelis yang membahagiakan ini pula, saya secara pribadi Pak Bupati mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Rembang. Makin manfaat, makin maslahah, makin barokah. Ini hari jadi Kabupaten Rembang yang gak roh aku, entah keberapa saya nggak tahu karena saya nggak diundang. Jadi saya biasanya tahu itu kalau diundang. Nah karena saya nggak diundang, mohon maaf ya, pokoknya selamat hari jadi Kabupaten Rembang Dirgahayu. Saya nggak tahu yang keberapa, soalnya gak diundang, gak kalong amplop. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak Pengawas, kemudian Forkopimca, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, Kepala KUA, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan semuanya yang kita hormati, komite sekolah, kemudian Kepala SMP Negeri 1 Sarang, nggih, Bapak dan Ibu Dewan Guru, kemudian
karyawan karyawati termasuk petugas TU, tukang urek-urek dan tukang usung-usung, panitia dibantu tim keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri, semuanya yang kita cintai, yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah, mudah-mudahan selalu dirahmati, dibarokai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya disyafaati Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai panjang umur, sehat walafiat. Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqomah. Mohon keikhlasan dari panjenengan semua para jamaah untuk membaca suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga SMP Negeri 1 Sarang ini bisa tetap eksis istiqomah, bisa mencetak kader dan generasi yang dzurriyyatan thayyibah, yang sholihin sholihat, yang berilmu manfaat, beriman kuat, bertakwa hebat. Semoga siswa-siswinya kelak nanti akan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dengan ikhlas mohon Fatihah sekali lagi bertawasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, khususnya seluruh ulama yang memperjuangkan Islam di daerah Sarang. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi perjuangannya, mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmunya. Sekaligus dengan suratul Fatihah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga apa yang menjadi hajat-hajat baik kita dikabulkan oleh Allah. Kita yang lagi sakit atau mungkin ada keluarga kita yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih, gelisah, susah, semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kesulitan, semoga segera dimudahkan. Yang lagi keberatan, semoga segera diringankan. Yang lagi kekurangan, semoga segera dicukupkan. Yang lagi ruwet, macet, seret, semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, padu, gegeran, tukaran, semoga segera dirukunkan. Yang masih punya hutang, semoga segera dilunaskan. Yang sedang punya cita-cita baik, semoga segera dimudahkan dan disukseskan. Yang sedang menunggu datangnya jodoh terbaik, semoga segera dipertemukan. Yang sedang menunggu datangnya kematian, semoga ketika ajalnya tiba nanti dikaruniai husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Yang ikhlas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, jujur begitu datang memasuki komplek majelis ini, saya terharu, bahagia sekaligus bangga
sesuai dengan undangan yang saya terima. Yang ngundang adalah lembaga pendidikan yang namanya SMP Negeri 1 Sarang. Selama ini SMP negeri itu terkesan sekolah formal. SMP negeri biasa disebut pendidikan umum. Mohon maaf, agak jauh dari agama. Ini kesan loh ya, kesan. Tapi begitu saya masuk ke SMP Negeri 1 Sarang ini, kesan itu hilang sama sekali. Ini benar-benar sekolahan, walaupun namanya SMP negeri, tapi situasinya nggak jauh beda dengan pesantren. Saya yakin bahwa SMP Negeri 1 Sarang ini benar-benar memprioritaskan pendidikan agama, pendidikan iman, pendidikan akhlakul karimah. Ini sekolahan SMP negeri, tapi sekolahan SMP negeri yang sangat-sangat dekat dengan pesantren. Lingkungannya juga mirip dengan lingkungan pesantren, pendidikannya juga mirip dengan pendidikan pesantren. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Sarang. Ya pantas saja, karena memang SMP-nya berada di Sarang, yang merupakan sarangnya ulama, sarangnya kiai, sarangnya santri, sarangnya orang-orang hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Siswa-siswinya juga luar biasa, pakaiannya nutup aurat, semuanya pakai jilbab, terkesan penuh etika, penuh adab. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat. Semoga siswa-siswi SMP Negeri 1 Sarang ini benar-benar bisa menjadi generasi yang perintis bukan pewaris, yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang hebat bukan yang keparat, yang ahli Al-Quran bukan yang tukang pacaran, menjadi generasi yang dalam Al-Quran disebut ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kalau disederhanakan, generasi yang takwa, yang cerdas, sekaligus yang terampil, ngerti, pinter, tur prigel, sensitif, kreatif, sekaligus produktif, mampu menyelesaikan dan menghadapi masalah moralitas, kreativitas, sekaligus kriminalitas. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip, ngerti, pinter, tur prigel, ahli zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem dangir, gelem nyupir, lek duwe musuh wani melintir. Loh, gawe kata-kata ngene iki ora gampang. Mulane yo adik-adik, abah kurang setuju ya. Saya kurang setuju kalau di masyarakat kita semacam ada sekat, ini pendidikan umum, ini pendidikan agama. Kalau di masyarakat kita kan biasa ada istilah seperti itu, betul? Mbok gak semangat, betul? Sampai ada yang bilang ini ilmu umum, satunya ilmu agama. Di masyarakat kita semacam ada pembeda. Jadi ada kelompok ilmu agama, ada satunya lagi kelompok ilmu disebut umum. Ada sekolahan yang disebut sekolah agama, ada lagi kelompok sekolahan yang disebut sekolah umum. Sampai kadang orang tua itu bilang, anakmu sekolah ning umum apa sekolah ning agama? Ngapunten,
ten gene mriki nggih usum ngoten niku. Anakmu ki sekolah ning agama apa sekolah ning umum? Mohon maaf, saya kurang setuju. Kenapa? Kalau yang satu disebut sekolah umum, berarti sijine sekolah sing ra umum. Nek sing siji disebut ilmu umum, berarti sijine disebut ilmu sing ora umum. Halo? Lah kalau sekolahan SMP disebut sekolah umum, berarti sekolahan MTS, pondok itu berarti sekolahan sing ra umum. Maaf, kalau ilmu matematika, biologi, fisika disebut ilmu umum, berarti ilmu fikih, ilmu tauhid, akidah akhlak itu ilmu sing ora. Loh, kok gak nyaut toh? Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang ilmu yang oleh manusia umumnya disebut sebagai ilmu umum itu sangat agama. Sebaliknya kadang-kadang dikatakan ilmu agama tapi enggak agama sama sekali. Udah sekarang saya tanya yang kenceng jawabnya. Kalau jawabnya kenceng semangat, insya Allah ngajinya lama. Dan nanti juga ada bagi-bagi sarung cap. Pokoknya ingat Aba Anza, ingat sarung mangga. Kalau jenengan jawabnya nggak semangat, nggak banter, ya kalau ulang ngajine sekedap mawon. Nun sewu, matematika itu ilmu agama apa ilmu umum? Bahasa Inggris ilmu agama apa ilmu umum? Biologi, kimia ilmu agama apa ilmu umum? Nah ini saya yang kurang setuju. Ngapunten. Kadang-kadang orang menganggapnya itu sangat agama, tapi ternyata tidak agama sama sekali. Ada santri pondok, wah itu terkesan sangat agama. Dia juga ngapalno, dia juga lalaran, dia juga deres, dia juga ngaji weton, ngaji sorokan, ngaji diniyah, dia juga tirakat. Pinter sekolahnya, semua bidang pelajaran dia kuasai. Ujian nahwu dapat nilai 9, ujian sorof nilainya 9, ujian balaghah nilainya 9, ujian Quran hadis nilainya 9, ujian tauhid nilainya 9, ujian fikih nilainya 9, tapi sholat subuhnya jam 9. Apakah itu juga masih disebut agama? Oi, kalau ada yang mengatakan bahwa matematika itu ilmu umum, nggak ada hubungannya sama sekali dengan agama, itu salah besar. Matematika itu agama sekali, karena memang agama nggak bisa dipisah dengan matematika. Hari kiamat itu dalam Al-Quran juga ada diistilahkan dengan yaumul hisab, artinya mbok gak dirungokno. Halo, hari kiamat itu dalam Al-Quran juga ada diistilahkan dengan nama yaumul hisab. Bareng, hari perhitungan. Bareng, perhitungan berarti matematika. Maka hari kiamat adalah hari ulang tahun matematika. Ada ayat Quran semua mesti hafal, wallahu sari'ul hisab. Ada yang innallaha sari'ul hisab. Bareng, Allah sangat cepat dalam memperhitungkan. Gusti Allah iku pinter hitung-hitungan. Gusti Allah iku
maha ahli matematika. Duh. Lah nek saiki Gusti Allah ora pinter matematika, besok menghisap dan menghitung amal manusia itu suwe. Wah, ini Pak Bupati, amal baiknya ketemu berapa, sholatnya nilainya berapa, zakatnya nilainya berapa, perjuangannya nilainya berapa, zikirnya, tahajudnya nilainya berapa, dosanya. Lho rumang samu nek bupati ra duwe dosa, bersih teko dosa, pret. Engkok bupati wong kiai dosane ya sapa ngomong akeh ngono. Ya wonten ngono ae lho. Diakeh-akehne. Baleni rumang samu lek wis dadi bupati terus ora tau salah, ra duwe dosa. Ayo bareng muni pret bareng baleni. Kok bupati wong kiai ae dosane yo. Makasih. Itu besok semua dihitung. Pak Bupati kebaikannya, sholatnya, puasanya, zakatnya, baca Qur'annya, zikirnya, bangun pondoknya, mulang ngajinya, perjuangannya untuk masyarakat, ketemu berapa, terus dosa-dosanya, misalnya Pak Bupati itu ngerasaninya, kira-kira Pak Bupati nate ngerasani napa mboten? Nate Bapak, nate. Nek anak kucing arane cemeng, sing banter anak tikus arane cindil, anak asu arane kayak muni kirek kok karo masih aku toh. Ini ceritanya gini adik-adik ya, ada mama tikus embo, dia lagi jalan-jalan sama anaknya yang namanya cindil. Ayo pertanyaan, yang binatang yang paling ditakuti tikus itu apa? Kucing. Top, pinter. Sedangkan binatang yang paling ditakuti kucing adalah Lola gak roh baleni. Tikus paling wedi karo kucing. Lek kucing paling wedi karo asu. Lah ya kirek padha ae anakane kok. Nggih. Iki urutane ngene. Denger dong sayang. Urutannya kan gini, tikus itu paling takut sama kucing, sedangkan kucing paling takut sama anjing. Ini ceritanya ada mama tikus lagi jalan-jalan sama anaknya. Ya, lagi jalan-jalan, asik-asik jalan, di tengah-tengah ada kucing jahat. Ini anak tikus si Cindil langsung, mama, Cindil takut. Ada om kucing mama. Nanti Cindil dimakan sama om kucing. Mama tikus dengan tenangnya dia berkata, tenang sayang, mama punya ilmu untuk ngusir om kucing. Pasti om kucing akan ketakutan. Caranya bagaimana mama? Ini mama tikus dia langsung begitu apa? Matur suwun. Ya wes persis matur suwun. Begitu mama tikus menggonggong, ini om kucing yang kereng, yang galak tadi lari ketakutan, lari terbirit-birit karena dikira ada anjing. Cindil protes, mama, kita kan tikus, harusnya kita kan cit mama. Kalau om kucing kan meong, yang guguk itu kan anjing, kita harusnya kan cicit. Lah kenapa tadi mama kok guguk? Apa kata mama tikus? Itulah sayang, pentingnya belajar bahasa asing. Karena mama menguasai bahasa anjing, maka mama bisa mengalahkan dan mengusir kucing. Gue paham boh enggak? Ya maaf ya, karena memang ngajinya sama anak-anak, saya mohon izin. Kemudian untuk penguatan profil pelajar Pancasila,
melalui peringatan Tahun Baru Islam dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 serta sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Rembang yang ke-283, walaupun saya nggak diundang. Mboten ini jadwalnya yo rapet kok. 283 rungokne toh. Tadi saya udah sampaikan titip pesen kepada kepala sekolah dan para guru, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sarang ini harus ditempa agar memiliki jiwa santri, harus agamis, nasionalis, nasionalis agamis, nasionalis yang agamis, agamis yang nasionalis. Karena orang itu kalau agamis pasti nasionalis, orang yang nasionalis insya Allah agamis. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa hubungannya santri dengan Pancasila? Gini anak-anak, kalian ini generasi penerus perjuangan bangsa. Bagaimana nasib Indonesia 20-30 tahun ke depan? Jawabannya adalah kalian semuanya. Karenanya saya pesan, kalian harus punya jiwa santri. Halo, ini kalau ditinjau dari disiplin ilmu otak-atik matuk, santri berasal dari dua suku kata, san dan, kurang semangat, san dan, san itu dari bahasa Arab ihsan, tuh kan udah mulai bahasa asing. Tri dari bahasa Sanskerta. San itu bahasa Arab, ihsan artinya kebaikan, tri bahasa Sanskerta artinya tiga. Santri itu harus mempunyai 3 kebaikan secara kolektif dan terpadu. Pertama, baik dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, baik dalam berakhlak kepada sesama. 3, baik dalam berakhlak kepada lingkungan dan alam semesta. Halo, dilanjut apa enggak? Nah, kalau ditulis pakai pegon huruf Arab, santri itu hurufnya ada 5. Perhatikan, pertama sin, kedua nun, ketiga ta, keempat ro, terakhir loh ya gak nyaut. Hurufnya ada 5. 1 apa? Sin. 2 apa? Nun. 3 apa? Ta. 4 ro. 5. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Sarang. Loh nyatanya bisa. Ini masing-masing punya arti. Sin artinya salikun ilallah, berjalan menuju Allah. Jadi santri, siswa-siswi, pelajar, muta'alim itu harus selalu sin, salikun ilallah, berjalan menuju Allah, nilai-nilai ketuhanan. Ini selaras dengan Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bareng. Kalau dihubungkan dengan ayat Al-Qur'annya, wa ilahukum ilahu wahid. Bareng. Qul huwallahu ahad. Bareng. Oke, yang kedua hurufnya nun. Ini arti
generasi-generasi yang mampu mengaplikasikan jiwa santri yang itu kalau dihubungkan dengan Pancasila top pas. Karena gini adik-adik ya, ternyata yang nyusun Pancasila itu bukan orang sembarangan. Para ulama, para kiai juga ikut merumuskan Pancasila. Yang paling sederhana saja, awalnya sila pertama itu apa? Sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu dalam penyusunan awal berada di sila kelima. Ini oleh para kiai, para ulama kemudian diprotes dan diusulkan, tidak bisa ketuhanan yang Maha Esa jangan terakhir, harus pertama, ditaruh sebagai sila nomor 1, ketuhanan yang Maha, karena ini merupakan pokok. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya itu kemanusiaan yang adil dan beradab yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, persatuan Indonesia, ya persatuan Indonesia yang didasari dengan ketuhanan yang Maha. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus berdasarkan ketuhanan yang Maha. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya bisa terwujud dengan ketuhanan yang Maha. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini mohon derek titip kula ten kene Bapak dan Ibu guru untuk pendidikan putra-putrinya, karena pendidikan ini sesuatu yang sangat krusial, pendidikan ini sesuatu yang sangat penting. Mikirno pendidikan berarti mikirno nasib agama, mikirno pendidikan berarti mikirno nasib negara, mikirno pendidikan berarti mikirno nasib wong tua, mikirno pendidikan berarti mikirno nasib putra-putra. Ini saja yang saya sampaikan. Coba sekarang saya pengen mana yang siap tampil untuk pengen dapat hadiah.